Fancy running into you here. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Jabal yang kala itu sedang teleponan sambil manicure pedicure. Dalam panggilan itu Jabal meminta kepada tangan kanannya agar segera menghabisi seorang reporter yang mempunyai banyak bukti atas kejahatan dia, dan kebetulan si reporter sudah berhasil tangan kanan Jabal tangkap. Diberitahu kalau Jabal adalah bos mafia barang haram sekaligus penjual senjata ilegal. Bring me his head. Di tempat lain terlihat tangan kanan Jabal yang sudah mengeluarkan si reporter lalu hendak menghabisinya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang tentara pasukan khusus yang langsung melumpuhkan tangan kanan Jabal. Tentara pasukan khusus ini bernama Brock yang merupakan jagoan kita semua. Tak hanya itu, ternyata Brock juga sudah memasang bom yang siap meledakkan markas Jabal. Satu bulan kemudian terlihat Brock yang sedang berada di rumah sakit. Ternyata saat meledakkan bom di markas Jabal, Brock juga harus terkena ledakan yang membuat kakinya cedera parah. Sudah 1 bulan ini Brock dirawat di rumah sakit, tapi beruntung saat ini Brock sudah agak mendingan. Tak berselang lama Brock didatangi oleh dokter wanita bernama Mia untuk memberitahu kalau kondisi Brock sudah semakin membaik. Bahkan sepertinya Brock sudah bisa pulang ke rumah di minggu ini. Mendengar hal tersebut nampak Brock yang senang karena ia sudah kesal jika terus dirawat di rumah sakit. Hari berikutnya dokter Mia kembali mendatangi Brock. Mia membukakan perban di kepala Brock karena luka Brock sudah semakin membaik. Kemudian Mia juga mengajari Brock berjalan mengingat kaki Brock cedera parah. Brock yang masih jomblo, ia pun cengar-cengir sendiri berharap dokter Mia juga masih jomblo. Hari-hari berikutnya dokter Mia terus saja melatih Brock berjalan sampai pada akhirnya Brock bisa berjalan dengan normal. Pada akhirnya Brock dinyatakan sembuh total dan ia sudah bisa pulang ke rumah. Sebelum pulang Brock memberanikan diri bertanya apakah Mia sudah menikah atau mempunyai pasangan. Mia menjawab belum dan kebetulan masih mencari. Dengan berani Brock mengajak Mia makan malam karena dirinya juga masih jomblo. Tak disangka Mia menerima tawaran itu karena ternyata Mia juga jatuh hati kepada Brock. Not all of them are as lucky as you. A lot more than that. 1 minggu kemudian Brock mendatangi kantornya di militer. Ternyata hari ini Brock sengaja mengundurkan diri dari militer karena dirinya sudah ingin hidup tenang. Dengan penuh rasa hormat, atasan Brock menerima pengunduran dirinya. Hingga sekarang Brock resmi tidak menjadi militer lagi. Sebelum pergi, atasan Brock berpesan jika suatu hari nanti Brock diganggu oleh musuh di masa lalunya, maka ia siap membantu. Good luck with everything. Saat keluar dari kantor, Brock berpelukan dengan dokter Mia karena ternyata sekarang mereka sudah resmi berpacaran. Terlihat Mia yang sangat senang karena ia sangat mendukung Brock keluar dari militer. Beberapa bulan kemudian Mia dan Brock memutuskan untuk menikah. Kemudian mereka hidup sederhana di perumahan yang ada di tengah kota. Mia yang masih berprofesi menjadi seorang dokter, ia pun harus dinas di rumah sakit. Sementara Brock yang pengangguran hanya bisa menghabiskan waktu dengan berolahraga.
Di suatu malam, Brooke yang jenuh menjadi pengangguran, ia meminta izin kepada Mia untuk mencari pekerjaan. Mia memberi izin asalkan Brooke tidak bergabung lagi dengan militer. Well, maybe a little. I think I can carry some more. Pagi harinya terlihat Brooke yang sedang melamar pekerjaan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang keamanan. Brooke diwawancarai oleh manajer perusahaan itu untuk bertanya pernah bekerja di mana saja Brooke sebelumnya. Brooke menjawab kalau dirinya adalah mantan pasukan khusus dan baru beberapa bulan ke belakang mengundurkan diri. Mendengar hal tersebut, jelas si manajer langsung menerima Brooke dan sekarang Brooke akan ditugaskan menjadi satpam di salah satu wahana bermain. Really? What's that? Hari berikutnya terlihat Brooke yang sudah bekerja menjadi satpam di salah satu wahana bermain. Namun Brooke merasa tidak sreg dengan pekerjaannya. Hingga ia pun sengaja membuat menangis salah satu bocil. Tentu ibu bocil itu tidak bisa terima dan memarahi Brooke habis-habisan. Akibat hal tersebut Brooke dipindah tugaskan dan kemudian Brooke menjadi satpam di tempat laundry. Ketika sedang bekerja, Brooke melihat ada satu orang yang tidak bisa memasukkan koin ke dalam kotak pembayaran laundry. Brooke bermaksud membantu orang itu, tapi sayangnya Brooke malah merusak kotak koinnya yang membuat semua uang koin di sana keluar. Akibat hal tersebut, Brooke kena marah lagi oleh si manajer dan sekarang si pemilik laundry sudah tidak ingin memakai jasa Brooke. Kemudian si manajer mengatakan kalau ia hanya akan memberi satu kali kesempatan lagi untuk Brooke, yaitu menjadi satpam di panti jompo. Jika Brooke membuat onar lagi, maka dengan terpaksa si manajer akan memecat Brooke secara permanen. Daripada menganggur seperti saya, akhirnya Brooke menerima pekerjaan itu. A retirement village? Setibanya di rumah, Brooke bercerita kepada Mia istrinya kalau sekarang dirinya dipindah tugaskan menjadi satpam di panti jompo. Mendengar hal tersebut, Mia tampak senang karena pekerjaan itu sepertinya tidak berbahaya. Kemudian Mia memberitahu kepada Brooke kalau sekarang dirinya positif hamil. Jelas hal itu membuat Brooke sangat bahagia karena sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang ayah. Hello, I'm your daddy. Oh my God. A baby. Keesokan harinya terlihat Brooke yang mulai mendatangi panti jompo yang dimaksud untuk mulai bekerja. Ketika masuk ke dalam, Brooke dibuat terkejut karena nenek dan kakek di sana malah sedang asik pesta seperti anak remaja pada umumnya. Bahkan Brooke sendiri sempat digoda oleh salah satu nenek yang terpesona dengan tubuh kekar Brooke. Namun jelas Brooke menolak, lalu ia pun mendatangi pemilik panti jompo ini orangnya. Brooke pun mengatakan kalau ia diutus oleh si manajer untuk bertugas di sini. Si pemilik panti menjawab kalau ia sudah tahu karena sebelumnya manajer Brooke sudah ada kontak dengannya. Kemudian si pemilik panti mengatakan kalau hari besok mereka akan liburan ke Atlantic City. Dan liburan ini sudah menjadi rutinitas setahun sekali. Sebagai satpam baru, Brooke wajib ikut untuk membantu menjaga para lansia yang berlibur di sana. Awalnya Brooke menolak karena ia tidak ingin meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Akan tetapi si pemilik panti mengatakan kalau Brooke tidak ikut itu sama saja dengan mengundurkan diri. Dengan sangat terpaksa akhirnya Brooke setuju, tapi ia harus meminta izin dulu kepada Mia istrinya. Bon voyage. Ketika jam makan siang, Brooke menghubungi Mia. Di sini Brooke memberitahu kalau besok dirinya harus ikut pergi ke Atlantic City untuk menjaga para lansia berlibur. Brooke diwajibkan ikut dan jika tidak dirinya akan dipecat. Mendengar hal tersebut, Mia mengizinkan Brooke untuk pergi. Karena menurutnya menjaga lansia tidaklah berbahaya. Karena hamilnya belum besar, Mia juga masih sanggup di rumah sendiri. Yang terpenting Brooke selalu memberinya kabar. Tentu Brooke sangat berterima kasih dan ia berjanji akan selalu mengabari Mia. I'm fine. I'm a big girl. This mob doesn't play by the rules. Bye.
Di waktu yang sama, kita akan dibawa ke markas Jabal, si bos mafia di awal film. Rupanya para anak buah Jabal masih pada hidup, termasuk si tangan kanan, meski dulu markasnya pernah brok ledakan. Saat ini si tangan kanan baru mendapat informasi kalau Brok menjadi satpam di panti jompo. Alhasil tangan kanan Jabal langsung memberitahukan informasi itu kepada Jabal. Di sini Jabal memerintah si tangan kanan dan para anak buahnya yang lain agar memburu Brok. Sebagai bentuk balas dendam sebab Brok sudah menghancurkan markasnya dahulu. To find him. Get it? It means into our location. We gotta go. Clean up the stuff. Pagi harinya terlihat Brok yang sedang berkemas karena hari ini adalah hari keberangkatannya ke Atlantic City mengawal para lansia. Terlihat Brok juga yang membawa senjata untuk berjaga-jaga di perjalanan nanti. Kemudian Brok berpamitan kepada Mia dan ia berjanji akan segera pulang. Singkatnya, Brok sudah tiba di panti jompo dan terlihat para lansia yang sudah siap untuk berangkat. Kemudian mereka semua berangkat menggunakan bis dan karena si pemilik panti tidak ikut, maka Broklah yang ditugaskan untuk menyetir. Tak berselang lama setelah Brok dan para lansia pergi, datanglah tangan kanan Jabal ke panti jompo lalu bertemu dengan si pemilik panti. Di sini tangan kanan Jabal mengatakan kalau dirinya sedang mencari Brok. Si pemilik panti menjawab kalau Brok baru saja pergi dengan para lansia untuk berlibur ke Atlantic City. Mendengar hal itu, tangan kanan Jabal menculik si pemilik panti lalu membawanya untuk mengejar Brok. Get in the van. God, are you kidnapping me? Berpindah kepada Brok yang kini masih dalam perjalanan membawa para lansia. Tak lama ban mobil bis itu malah meledak yang membuat Brok harus menghentikan perjalanan. Karena berhentinya tepat di depan restoran, Brok meminta para lansia itu agar istirahat dulu di dalam restoran sambil makan siang. Sedangkan dirinya akan mengganti bannya yang pecah. This way, this way. Selang beberapa saat, sial sekali tangan kanan Jabal yang mengejar berhasil menemukan Brok yang sedang mengganti ban mobilnya. Hingga kemudian si tangan kanan langsung menodong Brok dan memintanya agar tidak melawan. Nampak Brok yang begitu kaget karena ia kira kalau tangan kanan Jabal dan antek-anteknya sudah tewas saat di awal film. Brok berusaha tetap santai, lalu inilah yang terjadi. Dengan sangat mudah Brok mampu melumpuhkan si tangan kanan. Tapi sayangnya datang lagi satu anak buah Jabal yang gondrong dan terjadilah perduelan. Tanpa kesulitan Brok dapat melumpuhkan mereka berdua lalu diikat di belakang tong sampah. Tak lama para lansia yang sudah selesai makan siang keluar dari restoran lalu kembali masuk ke dalam bis. Untungnya Brok sudah selesai mengganti ban lalu sebelum pergi ia sempat menghubungi dulu seseorang. Ternyata yang Brok hubungi adalah mantan atasannya dulu di militer. Brok mengatakan kalau baru saja ia diserang oleh tangan kanan Jabal yaitu musuhnya di masa lalu. Brok berharap si atasan dapat membantunya sesuai dengan janjinya dulu. Si atasan pun siap untuk membantu dan ia akan segera mengirim orang untuk mencari tahu di mana markas Jabal sekarang. Damn it. Setelah Brok dan yang lain pergi, datang satu anak buah Jabal yang lain. Di sini ia dibuat terkejut tatkala melihat dua temannya yang tidak ada. Orang itu pun segera mencari lalu berhasil menemukan dua temannya yang diikat di belakang tong sampah oleh Brok. Dengan cepat orang itu segera melepaskan kedua temannya lalu pergi untuk mengejar Brok. Tapi sayang sekali truk mereka hilang entah kemana. Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk mencuri mobil es krim yang kebetulan ada di depan restoran.
Kembali pada Brock yang sedang dalam perjalanan membawa para lansia. Tak lama ia dihadang oleh seorang wanita yang meminta tolong. Brock keluar dari mobil lalu si wanita mengatakan kalau temannya pingsan entah kenapa. Saat Brock mengeceknya, para wanita itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan ternyata mereka adalah begal. Ketiga wanita tersebut meminta Brock dan semua penumpang mengeluarkan dompet masing-masing. Brock beralasan kalau dompetnya ketinggalan di mobil sehingga ia harus mengambilnya dulu. Di sini Brock sekalian mengambil pistol miliknya lalu inilah yang terjadi. Freeze! Pada akhirnya ketiga wanita itu ketakutan dan memilih untuk kabur. Selanjutnya Brock kembali meneruskan perjalanan. Tak lama Brock menemukan kantor polisi dan ia pun memilih untuk turun sejenak dengan tujuan melapor atas kejadian barusan. Brock meminta para lansia agar jangan keluar dari bis sebelum dirinya datang. Akan tetapi setelah Brock masuk ke dalam kantor polisi, para lansia itu malah ngeyel. Lalu mereka memasuki klub malam yang kebetulan ada di dekat sana. Wait up, fellas! Mereka pun dugem sejenak layaknya remaja baru lulus sekolah. Bahkan ada salah satu nenek yang nekat naik ke atas panggung lalu menjadi penari di sana. Brock sendiri kini masih membuat laporan atas kejadian di begal tadi. Namun admin polisi di sana menjawab kalau begal di daerah ini sudah sangat lumrah, jadi itu hanyalah hal biasa. Untung Brock tidak diapa-apakan karena biasanya korban pernah ada yang sampai dihabisi. Go ahead. Singkatnya Brock kembali ke mobil dan ia dibuat murka saat melihat para lansia yang baru keluar dari klub malam dengan keadaan mabuk. Brock pun memarahi mereka semua karena jika ada apa-apa dirinya lah yang disalahkan. Jika mereka terus begini, Brock lebih baik menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan. Shut hells up! Now I am done! Setelah itu Brock duduk untuk menenangkan diri lalu ditemani oleh salah satu lansia yang diketahui bernama Michael. Rupanya Michael ini dulunya bekas veteran perang, jadi ia masih nyambung mengobrol dengan Brock. Di sini Michael meminta maaf karena ia tadi ikut-ikutan pergi ke klub malam dengan yang lainnya. Akan tetapi Michael meminta Brock agar tenang saja karena para lansia itu sudah terbiasa dengan hidup seperti itu. Jadi dipastikan tidak akan ada yang kenapa-napa. Ketika Brock dan Michael terus mengobrol, tiba-tiba ia dipukul dengan kayu oleh tangan kanan Jabal yang berhasil menemukannya. Setelah itu tangan kanan Jabal membawa Brock dan Michael ke markasnya untuk dibawa ke hadapan Jabal. Di tengah perjalanan Michael dan Brock tersadar dalam kondisi sudah disekap. Beruntung Michael masih memakai alat komunikasi yang langsung terhubung kepada para lansia teman-temannya. Michael memberitahu kalau sekarang dirinya dan Brock sedang disekap dan dibawa ke suatu tempat oleh tangan kanan Jabal. Michael berharap mereka dapat mengejar lalu menolong Michael dan juga Brock. Tanpa disangka para lansia itu akan mengejar Michael dan Brock dengan melacak panggilan tersebut. The hell is that? Get her on the horn. Singkat cerita Brock dan Michael sudah tiba di markas Jabal dan mereka pun langsung diikat di sebuah kursi. Sambil menunggu Jabal datang, si tangan kanan dan dua rekannya menghajar Michael dan juga Brock. Good luck with this. Namun sayangnya pukulan mereka tidak ada apa-apanya bagi Michael dan juga Brock. Tak berselang lama Jabal datang lalu ia pun mengatakan kalau semua ini sebagai bentuk balas dendam karena dulu Brock pernah menghancurkan bisnisnya. Jabal memerintah tangan kanannya agar menghabisi Brock dengan stik baseball. Namun saat si tangan kanan hendak menghajar Brock, inilah yang terjadi. Grandma?
Di waktu yang sama datanglah rombongan lansia dan ternyata salah satu dari mereka adalah neneknya tangan kanan Jabal. Alhasil tangan kanan Jabal tidak bisa berkutik daripada harus berhadapan dengan neneknya sendiri. Kemudian salah satu lansia menggelindingkan tabung gas ke arah Jabal dan dengan santai Jabal menangkapnya sambil tertawa. Apa maksud dari semua ini? Tak disangka salah satu nenek memegang pistol lalu menembakkan pistolnya ke arah tabung gas hingga membuat Jabal koad. Selanjutnya mereka semua melawan para anak buah Jabal yang tersisa sambil membukakan ikatan di tangan Michael. You are carrying on like this. Your mother's gonna be beside herself. Enough. My sister. Tak berselang lama datanglah pasukan militer bantuan dari mantan atasan Brock yang sebelumnya telah Brock hubungi. Mereka langsung menangkap semua anak buah Jabal yang tersisa sehingga Brock memutuskan untuk segera pergi dari sana. Brock dan yang lain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Atlantic City karena sekarang dipastikan tidak akan ada lagi gangguan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.